bulan terakhir ini. Ada makna tersendiri bagi saya tentang kata ini, saudara-saudara. Karena ada satu kata yang sangat menakutkan yang sedang viral. Kalau di Wuhan, di Tiongkok, mulai Desember tahun 2019, kata ini sudah sangat familiar, saudara-saudara. Dan itu mulai masuk ke negara kita sekitar awal Maret tahun ini, 2020, yaitu corona. Ketika orang menyebutkan corona, ada di sana ketakutan, wabah virus bisa menjangkiti orang, bisa membuat orang opname, bisa membuat orang bahkan menuju kepada kematian. Kata ini sangat menakutkan. Bukan hanya itu saja, saudara, kata corona ini memiliki kehidupan yang normal. Memang sudah kita rasakan 3 bulan, paling sedikit 3 bulan terakhir ini tidak normal, saudara-saudara. Dan ketika kata corona ini kita dengar banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ekonomi lumpuh, banyak orang di PHK, banyak orang dipotong pendapatannya. Para pengusaha-pengusaha menjerit, dan bahkan yang selama ini kredit, mereka harus berteriak. Dan keluarga-keluarga ribuan orang, kebetulan kami dipercayakan oleh organisasi pimpinan kita untuk menangani Pelmas setelah hamba Tuhan almarhum Pendeta Silalahi, Tuhan izinkan beristirahat. Baru beberapa hari kami buka surat untuk ada bantuan dari organisasi. Ribuan orang yang menjerit, ribuan orang memberikan nama keluarga, membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian, membutuhkan belas kasihan, saudara-saudara. Itulah yang terjadi ketika kita mendengar kata corona. Tetapi ada satu kata malam ini yang saya mau bagikan kepada saudara, yaitu Hanukkah. Hanukkah. Ketika saudara mengingat kata Hanukkah ini, saya yakin ada sesuatu pengalaman rohani yang saudara dan saya akan dapatkan malam ini. Saudara-saudaraku, sebelum saya menjelaskan apa ini Hanukkah dan Hanukkah yang Tuhan mau dari kita, saya mau ingatkan jangan lupa judul malam ini. Ada tiga permintaan saya. Yang pertama, jangan lupakan judul malam ini, yaitu Hanukkah. Yang kedua, ada 5 poin konten atau isi dari pekabaran Hanukkah malam ini. Dan yang terakhir nanti kesimpulan, kita sama-sama merasakan. Yang lain boleh dilupakan, penjelasan yang lain boleh dilupakan, tetapi judul isi dari pekabaran malam ini Hanukkah, saudara kasih, 5 poin yang kita akan baca bersama dari firman Allah tidak boleh dilupakan. Dan kemudian kesimpulan tidak susah karena itu sudah masuk kepada merasakan kita masing-masing. Saudaraku, apa itu Hanukkah? Hanukkah ini bisa diterjemahkan adalah hari raya pentabisan Bait Allah. Dan orang Inggris sering menyebutkan dedication atau pengabdian atau pentabisan, saudara kasih. Atau juga para teolog dan bahkan orang Yunani mengambil kata ini ada yang lebih dalam lagi, yaitu ekkainia, yaitu ada unsur pembaharuan atau restorasi, saudara kasih. Hanukkah, hari raya pentabisan Bait Allah. Kata Hanukkah atau hari raya pentabisan Bait Allah merupakan hari raya yang terakhir lahir dalam tradisi keagamaan orang Yahudi, saudara-saudara. Jadi Yesus, kalau kita baca, menghadiri Hanukkah, pentahbisan Bait Allah. Kalau kita baca Yohanes 10 ayat 22 sampai 38. Tapi kita tidak membahas itu malam ini. Yang kita bahas Hanukkah, hari raya pentahbisan Allah itu orang kasih adalah apa yang Tuhan mau dari kita. Bagi orang Yahudi, karena ini diadopsi atau tradisi keagamaan yang terakhir kemudian dihidupkan oleh orang Yahudi, saudara kasih, makna pesta pentabisan Bait Allah bagi orang Yahudi dijelaskan. Kalau kita lihat dalam Imamat 23 ayat 42 sampai 43, ada di sana kata hari raya pentabisan Bait Allah. Dan secara keseluruhan ada juga hari raya Pondok Daun, yaitu yang artinya sebagai pemeliharaan Yahweh atas umatnya, pemeliharaan Tuhan.
bagi bangsa Israel selama keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sementara hari raya pentabisan Bait Allah disebut sebagai kelanjutan pemeliharaan Allah, kelanjutan perlindungan Allah kepada umatnya, kepada orang Israel, sekaligus restorasi Bait Allah di mana Allah hadir tinggal bersama bangsa Israel. Jadi Bait Allah menjadi bukti yang nyata akan kehadiran Allah, saudara-saudara. Unsur lain yang membedakan hari raya pentabisan Bait Allah dari hari raya Pondok Daud, yakni ingatan akan murtadnya orang-orang Yahudi yang cukup terpandang pada masa itu. Mereka yang murtad dianggap telah menajiskan Bait Allah, saudara-saudara, dan menghujat Allah Israel, Allah yang esa, Allah yang satu-satunya. Itu sebabnya dibuat satu perayaan Hanukkah, yaitu pesta pentabisan Bait Allah, supaya maksud dari hari raya pentabisan Bait Allah ini orang-orang Yahudi yang sudah murtad, yang menjauhkan diri dari Allah, melakukan dosa di hadapan Tuhan, mereka kembali diberikan kesempatan untuk mengingat perjalanan mereka dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelidiki hati mereka, saudara-saudara. Itulah sebabnya Hanukkah ini sangat besar maknanya dalam perjalanan orang-orang Yahudi. Bahkan dalam mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus, Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita ingat kata Hanukkah ini ketika di saat kita menghadapi masalah pencobaan, Hanukkah, itu artinya ada sesuatu yang luar biasa. Kita diingatkan akan sebuah perjalanan di dunia yang fana ini, saudara-saudara. Kita diingatkan bahwa kita telah pernah jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita sedang bergumul dengan dosa. Bahkan virus-virus dosa, wabah-wabah dosa sedang melanda masing-masing kehidupan kita. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksudkan Yesus Hanukkah? Kalau kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2, itulah bait suci yang sesungguhnya Hanukkah. Yang sekarang bait suci itu kita bawa kemana-mana, saudara kasih. Bait suci itu dilihat semua orang, dibaca semua orang, saudara-saudara. Itu sebabnya kata ini sangat penting kita ingat maknanya dan bahkan pekabaran Tuhan malam ini untuk menolong kita melihat secara utuh kasih Tuhan dalam melindungi kita dan memberikan perlindungan yang utuh kepada kita, saudara kasih. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, itulah yang dimaksudkan Yesus Hanukkah. Bahwa tubuh kita ini, hidup kita ini adalah Hanukkah, yaitu Bait Allah yang harus ditahbiskan, yang harus diserahkan kepada Tuhan. Di mana perjalanan kehidupan kita ini penuh dengan kebimbangan, keraguan, dosa, sering sekali jatuh, bersungut-sungut. Dan 5 monumen, 5 isi pekabaran Hanukkah malam ini yang tidak boleh saudara dan saya lupakan. Yang tidak boleh dilupakan. Saudara-saudaraku, sebagaimana saya katakan tadi, karena 5 poin ini sangat penting kita ketahui malam ini. Dengan segala kerendahan hati, saudara-saudaraku, izinkan saya mengajak saudara-saudara membuka Alkitab saudara. Kalau tidak ada Alkitab, bukalah Alkitab. Karena kita harus baca dan saudara, kabaran khusus tentang Hanukkah, tentang kehidupan kita, tentang diri kita, saudara-saudara. Tuhan mau kita mengingat peringatan ini, menara ini, prasasti ini, monumen ini, tugu. Dan inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di zaman akhir ini. Nanti kita baca ayatnya, saudara kasih. Saya berharap saudara-saudaraku membuka Alkitab.
kita mulai 1 Korintus pasal 10. Kita mulai ayat 6 saja saudara-saudara karena mengingat waktu. Dan kita berakhir nanti di ayat 13. Tetapi intinya, inti pekabarannya 5 poin yang harus saudara dan saya ingat adalah ayat 6 sampai ayat 10. Demikianlah firman Tuhan saudara-saudara. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan saudara dan saya, bahkan umat-umat Tuhan di Jemaat Taman Harapan, untuk memperingatkan kita supaya apa saudara-saudara? Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan kita di sisa hidup kita ini dalam menghadapi situasi dunia yang rumit ini, jangan melakukan kejahatan. Jangan menginginkan kejahatan. Tidak ada waktu untuk menjabarkan malam ini, saudara-saudara. Kejahatan apa yang sudah kita lakukan? Kejahatan yang kita sayangi bisa saja melukai sesama kita, melukai pasangan hidup kita. Bisa saja kita lakukan hal-hal yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, menjadi peringatan, menara, prasasti, monumen, tugu, supaya kita memandang, supaya jangan terjadi seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Saudara-saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 6 ini diambil ceritanya. Saudara boleh dalami nanti bilangan pasal 11. Di sana ceritanya bagaimana hawa nafsu kejahatan yang dihidupkan oleh bangsa Israel. Dan kita beberapa hari ini saya pribadi sangat juga miris hati saya dan sedih di satu sisi, saudara-saudara. Mengapa? Negara Paman Sam, negara Amerika sedang dilanda seorang kasih oleh peristiwa, oleh karena ada seorang warga negara yaitu George Floyd dibunuh, seorang kasih, meninggal. Walaupun kita lihat setelah saya mencoba melihat, mendapatkan berita yang utuh, memang dia juga salah. Dia membeli sesuatu dengan uang palsu, seorang kasih, $20, sekitar 299.000 seorang kasih. Dan itulah awalnya memicu banyak rakyat melakukan anarkis demo, bahkan berujung kepada menjara dan merusak di mana-mana kejahatan, seorang kasih. Tuhan mengingatkan kita sebagai umat-umatnya, pandang, ingat, jangan engkau menginginkan kejahatan. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, ini pekabaran ini sangat serius dan ini adalah menegur saya dan keluarga saya. Di ayat kedua, poin yang kedua, saudara-saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, dari orang Israel, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara-saudaraku, cerita ini diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 6. Dituliskan kepada kita sekarang. Saudara-saudara, sebenarnya bangsa Israel tinggal menyeberang Sungai Yordan. Mereka sedang berada di lembah Sitem, saudara kasih. Tetapi mereka terjadi kemurtadan yang luar biasa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala di tepi lembah Sitem. Baal Peor yang sangat terkenal ketika itu mereka sembah, saudara kasih. Dan lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Mereka menyembah berhala-berhala. Saya tidak tahu, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, Jemaat Taman Harapan. Dan saya merasa, dewa apakah yang saudara dan saya hidupkan sekarang ini? Ini menjadi peringatan, seorang kasih. Sebenarnya new normal life yang dunia, yang negara kita mau, inilah new normal life yang Tuhan mau. Nanti hari Sabat saya membawa pekabaran ini secara utuh dan bahkan untuk KKR TSPM yang saya dalami, the divine philosophy of new normal life. Apa yang Allah inginkan, filosofi, filsafat yang Tuhan mau dari kita, kehidupan yang baru. Saudara-saudaraku, yang kedua punya, jangan menyembah berhala.
kita bisa lihat sejenak. Kita lihat bait suci kita, Hanukkah. Kita lihat dulu bait suci kita, Hanukkah, saudara kasih. Adakah dewa-dewa atau kita menyembah berhala-berhala dalam kehidupan kita sekarang ini? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara kasih, kita beranjak 1 Korintus pasal 10 ayat 8. Demikian bunyinya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari mereka telah tewas 23.000 orang, saudara-saudara. Saudara boleh baca cerita ini dari Perjanjian Lama bilangan 25. Ini dirampungkan di buku Perjanjian Baru untuk menjadi monumen, peringatan, prasasti, tugu yang harus kita ingat sebagai umat-umat Tuhan dalam perjalanan hidup kita sementara masih ada waktu. Hanukkah, saudara kasih. Bayangkan, saudara kasih, kita boleh bayangkan sejenak atau bisa berpikir pakai nalar kita. Dalam satu hari, saudara-saudaraku, orang Israel meninggal 23.000 satu hari. 23.000. Jumlah yang tidak sedikit, saudara-saudaraku. Jumlah yang banyak. Ketika saya mencoba menarik, sekiranya saya ada di peristiwa itu. Ada di tengah-tengah bangsa Israel pada ketika itu. 23.000 orang tergeletak mayat di mana-mana. Mati mereka dalam satu hari 23.000. Sementara fasilitas, belum ada rumah sakit, saudara kasih. Belum ada APD, belum ada masker, belum ada hand sanitizer, belum ada disinfektan, saudara-saudara. 23.000 Alkitab mencatat dalam satu hari bangsa Israel meninggal. Dan bergelimpangan, saudara kasih. Begitu mencekam, begitu menakutkan, begitu stres mereka. Sudah pasti. Sedangkan kita, saudara kasih, saya terus terang, hanya satu teman kita, anak Tuhan, satu kantor kami, serasa jiwa itu begitu tertekan. Tidak bisa kita hadir dalam pemakamannya. Sampai hari ini belum ada penghiburan secara ofisial. Menyedihkan, saudara kasih. Bangsa Israel dalam satu hari 23.000, saudara-saudara. Luar biasa. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, jangan melakukan percabulan. Saudara boleh baca ceritanya ini nanti bilangan 25, saudara-saudara. Jumlah, ini kita sudah 3 bulan. Kalau tidak salah sekarang posisi yang sudah meninggal 3 bulan 1.600-an. Tetapi bangsa Israel pernah mengalami tingkat stres, pengalaman yang luar biasa, 23.000 dalam satu hari, saudara-saudara. Poin yang ketiga, jangan melakukan percabulan. Arti percabulan saya yakin kita masing-masing bisa gali karena waktu malam ini tidak cukup untuk menjelaskan satu persatu. Poin yang keempat, saudara-saudaraku, kita masuk ke ayat 9. Poin yang keempat yang tidak boleh kita lupakan. Firman Allah katakan di 1 Korintus 10:9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Saudara-saudara, mereka mencobai Tuhan. Cerita ini boleh kita baca nanti dalam bilangan 26 ayat 5-6, saudara kasih. Bangsa Israel bersungut mencobai Tuhan, saudara kasih. Mereka mencobai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka mati di pagut ular, saudara kasih. Dan saya teliti ular apa yang memagut bangsa Israel. Namanya ular tedung, saudara kasih. Ular tedung ada di padang belantara. Dan saya coba jenis ular ini bagaimana rupanya ular tedung yang memagut orang Israel dalam peristiwa ini, saudara-saudara. Ular yang sangat berbisa. Ketika dipagut, bisa masuk ke tubuhnya, langsung kejang-kejang biru, busa keluar dari mulutnya, langsung meninggal. Tidak ada sempat diobati, tidak ada antivirus dari air liur, bisa dari ular tedung yang terjadi pada ketika itu. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Allah menginginkan kita Hanukkah. Bait suci kita ini, kita diberikan peringatan supaya jangan terjadi kembali dengan bangsa Israel yang pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan ini. Kalau virus corona ini masih ada, bisa diobati dan sudah ribuan orang masuk. Tetapi puji Tuhan, pimpinan kita hamba Tuhan, ketua komisi kita Pak Jeki yang berada bersama kita luar biasa. Tuhan menyembuhkan mereka. Tetapi dalam peristiwa ayat 9 dari 1 Korintus pasal 9, mereka mencobai Tuhan.
Mereka mencoba, lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada kau bawa kami keluar. Tidak ada kepuasan, saudara kasih. Dalam menghadapi situasi corona ini, adakah Hanukkah? Adakah Hanukkah? Adakah bait kita, bait suci kita? Adakah kita merasa Tuhan tetap setia melindungi kita, saudara-saudara? Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah yang poin keempat. Poin yang kelima, poin yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka bersungut-sungut, saudara kasih, tidak puas, diberikan roti malaikat mana yang adalah makanan surgawi, makanan malaikat. Bangsa itu bersungut-sungut. Saudara tahu, boleh baca ceritanya, Bilangan 16 tentang cerita ini. Dan saudara tahu berapa banyak jumlah yang mati dalam peristiwa ini di ayat 10 karena mereka bersungut-sungut. 14.700 mereka meninggal. Jumlah yang sangat banyak. Bukan sedikit, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, sahabat-sahabatku, anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita dipanggil dari kegelapan, masuk ke terang ajaib. Dan saudara tahu, kita orang istimewa dalam hidup kita. Di dalam peristiwa itu, 14.700 meninggal. Luar biasa, saudara kasih. Dan itulah 5 poin. Jangan menginginkan yang jahat. Jangan menjadi penyembah berhala. Jangan melakukan percabulan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Inilah waktunya, saudara kasih, pengalaman kita dalam menyembah Tuhan, mengikut Tuhan. Tuhan berikan waktu berbulan-bulan kepada kita untuk saling mengasihi satu yang lain. Keluarga kita semakin erat. Menggunakan waktu yang sangat berkualitas. Dan inilah waktunya kita saling memaafkan, mengampuni sesama umat Tuhan. Tidak ada lagi waktu, saudara kasih. Karena Tuhan mengatakan ini peringatan bagi kamu. Dari mana kita tahu, saudara kasih? Di ayat 11. 1 Korintus ayat 10, ayat 11. Ini disebutkan, saudara kasih. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang ini akan terjadi peristiwa yang menyakitkan. Tetapi Tuhan mau. Filosofi, konsep dari new normal life itu ada 5 poin. Yang harus saudara dan saya hidupkan. Yang harus kita kembali memandang kepada peringatan, kepada monumen, prasasti, menara yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mengapa, saudara kasih? Hidup ini bukan hanya soal hidup atau mati. Karena tidak selamanya orang mati untuk corona. Tetapi Tuhan mau apa yang harus kita lakukan. To do before I die. Apa yang harus saya lakukan sebelum saya meninggal. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati. Yaitu Hanukkah. Hanukkah, pentabisan bait suci kita. Mentahbiskan diri kita, hidup kita layak untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan dengan 5 poin ini, kita akan merasakan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang berkelimpahan kepada kita. Karena bukan soal hidup atau mati. Karena di ayat 13, saudara-saudaraku, firman Allah memberikan satu jaminan kepada kita. 1 Korintus ayat 10-13, kelanjutan dari peristiwa ini disebutkan, inilah yang membuat hati saya dikuatkan, mendapat kekuatan baru, mendapatkan pertolongan, melihat Tuhan begitu ajaib dalam perjalanan hidup kita. Apa itu, saudara kasih? 1 Korintus 10-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara-saudara. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara kasih. Luar biasa janji Tuhan. Bukan soal hidup atau mati. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita akan terjadi di zaman akhir ini di mana saudara saya hidup sedang ini, saudara kasih. Hanukkah dan sahabat-sahabatku, kita tiba kepada kesimpulan karena dekati habis, saudara kasih. Kesimpulan dari Hanukkah, ketika kita mengingat
kata Hanukkah. Itu artinya, nanti saudara boleh buat di status Facebook, Instagram kata ini, Hanukkah. Hanukkah artinya seorang kasih, Yesus harus selalu hadir dan tinggal di hati kita. Supaya kita dapat menghidupkan 5 poin peringatan dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, ketika kita mengingat kata Hanukkah bahwa Yesus setia hadir bersama kita dan akan terus beserta kita kalau kita bersama dengan Dia. Ketika saudara mengingat kata Hanukkah, itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam situasi apapun yang kita hadapi. Sebab Hanukkah, saudara kasih. Dan ketika saudara dan saya mengingat kata Hanukkah, itu artinya Yesus sudah lahir, mati, bangkit untuk saya dan untuk saudara. Luar biasa. Ketika saudara dan saya mengingat kata Hanukkah, itu artinya Yesus akan datang segera. Memang dunia di mana saudara dan saya tinggal bukanlah tempat yang ideal lagi untuk kita tinggali, saudara kasih. Walaupun kita masih banyak cita-cita, angan-angan, kerinduan, saudara kasih. Tetapi Yesus telah memberikan gambaran. Aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun bersama-sama dengan aku di sana. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi harus menderita batin yang seperti yang saudara alami. Karena Yesus sudah memberikan Hanukkah kepada kita. Yesus akan segera datang. Hanukkah. Ingatlah kata ini, saudara kasih. Jangan terus ingat corona. Ingat Hanukkah. Yesus selalu bersama kita. Hanukkah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hanukkah, Yesus lahir, mati, bangkit untuk kita. Dan Hanukkah, Yesus akan segera datang. Kiranya Yesus Kristus menolong kita dan memberkati kita semua. Inilah doa dan harapan saya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, saudara-saudara.